A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman. Jumpa lagi dengan saya Rusli SMN alias Saudara Rusli alias Tanda Ramarai. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan pergerakan harga saham indeks LQ45 pada tanggal 4 Desember 2020. Saat ini telah tampil di hadapan saya, di layar monitor saya, yaitu aplikasi Smart milik BNI Sekuritas. Yang aplikasi ini saya akan mempresentasikan pergerakan harga saham, khususnya saham LQ45. Saya akan mempresentasikan pergerakan harga saham dari yang mengalami penurunan di atas yang paling tinggi. Nah, saat ini kita telah lihat bahwa pada pasar saham hari ini saham Mika mengalami penurunan di atas minus 3,93%, di mana pada pasar sebelumnya saham Mika ditutup dengan harga 2.800 dan hari ini ditutup dengan harga 2.690. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Mika sebesar minus 110 poin atau setara dengan minus 3,93%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Mika. Ini tampilan grafik saham Mika untuk 6 bulannya. Ya, kenaikan dan mengalami penurunan kembali. Coba kita lihat tampilan untuk 1 bulannya. Ya, ini untuk 1 bulannya. Oke, kita mulai dari tampilan 1 bulan aja ya. Selanjutnya saham LQ45 yang kedua yang mengalami penurunan pula adalah saham SMRA atau Summarecon Agung Tbk. Ini pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp800, di mana pada pasar sebelumnya saham SMRA ditutup dengan harga 830. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMRA sebesar minus 30 poin atau setara dengan minus 3,61%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham SMRA ini. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Kenaikan. Kita lihat tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ini. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ketiga yang mengalami penurunan pula adalah saham SMGR. Saham SMGR pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp11.675, di mana pada pasar sebelumnya saham SMGR ditutup dengan harga Rp12.000. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham SMGR sebesar minus 325 poin atau setara dengan minus 2,71%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham SMGR. Ini tampilan grafik untuk 6 bulannya. Paling terendah adalah 8.000 ya. Paling tertinggi sudah mencapai 12.000. Oke, kita lihat tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ini yang terendah 9.000, yang paling tertinggi adalah 11.000 atau 12.000 lebih. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang keempat yang mengalami penurunan pula adalah saham Wika. Saham Wika pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.825, di mana pada pasar sebelumnya saham Wika ditutup dengan harga Rp1.875. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Wika sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 2,67%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham Wika untuk 6 bulannya. Nah, kita lihat tampilan grafik untuk 1 bulannya. 1.200, 2.000 ya. Oke, selanjutnya saham LQ45 yang kelima yang mengalami penurunan pula adalah saham BBRI. Saham BBRI pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp4.300, di mana pada pasar sebelumnya saham BBRI ditutup dengan harga Rp4.400. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BBRI sebesar minus 100 poin atau setara dengan minus 2,27%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBRI. Ya, ini tampilan grafik untuk 6 bulannya, tampilan grafik untuk 1 bulannya.
Oke, selanjutnya saham LQ45 yang ke-6 yang mengalami penurunan pula adalah saham PEON. Saham PEON pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp525, di mana pada pasar sebelumnya saham PEON ditutup dengan harga Rp535. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham PEON sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 1,87%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PEON untuk 6 bulannya. Ya, paling terendah 300-an, tinggi sudah hampir 600. Ya, selanjutnya kita lihat tampilan grafik untuk saham PEON untuk 1 bulannya. Ini 400, belum tertinggi 500. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-7 yang mengalami penurunan pula adalah saham INTP. Saham Indo Semen Tunggal Prakarsa. Ini ditutup melemah dengan harga Rp14.300, di mana pada pasar sebelumnya saham INTP ditutup dengan harga Rp14.650. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INTP sebesar minus 250 poin atau setara dengan minus 1,72%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INTP. Ini untuk 6 bulannya. Kita lihat tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-8 yang mengalami penurunan pula adalah saham Sril. Saham Sril pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp240, di mana pada pasar sebelumnya saham Sril ditutup dengan harga Rp244. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Sril sebesar minus 4 poin atau setara dengan minus 1,64%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Sril. Ini 6 bulannya. Kita bilang grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-9 yang mengalami penurunan pula adalah saham CTRA. Saham CTRA pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp910, di mana pada pasar sebelumnya saham CTRA ditutup dengan harga Rp925. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham CTRA sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,62%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham CTRA. Untuk 6 bulannya ini lihat paling terendah pernah mencapai 552, sekarang sudah mencapai 11.000% ya. Ya, ini tampilan grafiknya untuk 1 bulannya CTRA. Oke. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-10 yang mengalami penurunan pula adalah saham Akses. Saham Akses pada pasar ini tutup melemah dengan harga Rp1.625, di mana pada pasar sebelumnya saham Akses itu dengan harga Rp1.650. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Akses sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 1,52%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Akses untuk 6 bulannya. Nah, ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-11 yang mengalami penurunan pula adalah saham Telkom. Telkom pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp3.250, di mana pada pasar sebelumnya saham Telkom ditutup dengan harga Rp3.300. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Telkom sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 1,52%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Telkom. Ini untuk 6 bulannya. Yang terendah 2.500 dan naik lagi. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-12 yang mengalami penurunan pula adalah saham BSD. Saham BSD pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp1.060, di mana pada pasar sebelumnya saham BSD ditutup dengan harga Rp1.075. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BSD sebesar minus 15 poin atau setara dengan minus 1,40%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BSD. Nah, ini untuk 6 bulannya.
Kita bilang untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-13 yang mengalami penurunan pula adalah saham HMSP. Saham HMSP pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.645, di mana pada pasar sebelumnya saham HMSP ditutup dengan harga Rp1.665. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham HMSP sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 1,20%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham HMSP untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-14 yang mengalami penurunan pula adalah saham BTPS. Saham BTPS pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp4.170, di mana pada pasar sebelumnya saham BTPS ditutup dengan harga Rp4.220. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BTPS sebesar minus 50 poin atau setara dengan minus 1,18%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BTPS. Nah, ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-15 yang mengalami penurunan pula adalah saham BCA. Saham BCA pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp31.950, di mana pada pasar sebelumnya saham BCA ditutup dengan harga Rp32.300. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham BCA sebesar minus 350 poin atau setara dengan minus 1,08%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik saham BCA untuk 6 bulannya. Ya, ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-16 yang mengalami penurunan pula adalah saham Antam. Saham Antam pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp1.245, di mana pada pasar sebelumnya saham Antam ditutup dengan harga Rp1.255. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Antam sebesar minus 10 poin atau setara dengan minus 0,80%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Antam untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-17 yang mengalami penurunan pula adalah saham ICBP. Saham ICBP pada pasar hari ini tutup melemah dengan harga Rp9.950, di mana pada pasar sebelumnya saham ICBP ditutup dengan harga Rp10.025. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ICBP sebesar minus 75 poin atau setara dengan minus 0,75%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ICBP ke 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-18 yang mengalami penurunan pula adalah saham GGRN. Saham gudang garam ini pada pasar ini ditutup melemah dengan harga Rp44.000, di mana pada pasar sebelumnya saham GGRM ditutup dengan harga Rp44.250. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham GGRM sebesar minus 250 poin atau setara dengan minus 0,56%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham gudang garam. Tampilan grafiknya untuk 6 bulannya ini. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-19 yang mengalami penurunan pula adalah saham Tower. Saham Tower pada pasar hari ini ditutup melemah dengan harga Rp1.055, di mana pada pasar sebelumnya saham Tower ditutup dengan harga Rp1.060. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Tower sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,7%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tower. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya.
Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-20 yang mengalami penurunan pula adalah saham MNCN. Saham MNCN pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp1.070, di mana pada pasar sebelumnya saham MNCN ditutup dengan harga Rp1.075. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham MNCN sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,7%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham MNCN untuk 6 bulannya. Nah, ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-21 yang mengalami penurunan pula adalah saham JSMR. Saham Jasa Marga ini pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp4.360, di mana pada pasar sebelumnya saham JSMR itu dengan harga Rp4.380. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JSMR sebesar minus 20 poin atau setara dengan minus 0,46%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis dari saham JSMR untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-22 yang mengalami penurunan pula adalah saham INDF. Saham INDF pada pasaran ini tutup melemah dengan harga Rp7.025, di mana pada pasar sebelumnya saham INDF ditutup dengan harga Rp7.050. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham INDF sebesar minus 25 poin atau setara dengan minus 0,35%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INDF. Ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-23 yang mengalami penurunan pula adalah saham JFFA. Saham JFFA pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp1.430, di mana pada pasar sebelumnya saham JFFA ditutup dengan harga Rp1.435. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham JFFA sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,35%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham JFFA untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-24 yang mengalami penurunan pula adalah saham Pegas. Saham Pegas pada pasaran ini ditutup melemah dengan harga Rp1.450, di mana pada pasar sebelumnya saham Pegas ditutup dengan harga Rp1.455. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham Pegas sebesar minus 5 poin atau setara dengan minus 0,34%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Pegas. Ini untuk grafik untuk 6 bulannya. Ini grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-25 yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham SCMA. Saham SCMA pada pasaran ini tutup dengan harga Rp1.620 sama dengan pasar sebelumnya. Saham SCMA ditutup dengan harga Rp1.620. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham SCMA. Untuk ini kita lihat tampilan grafik dari saham SCMA untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik saham SCMA untuk 1 bulannya. Ya, begitu pula untuk saham yang ke-26 juga tidak mengalami penurunan atau kenaikan adalah saham BBTN. Saham BBTN pada pasaran ini ditutup dengan harga Rp1.720, di mana pada pasar sebelumnya saham BBTN ditutup dengan harga Rp1.720. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham BBTN. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBTN. Ini. Untuk 6 bulannya dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-27 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham Inco. Saham Inco pada pasaran ini tutup dengan harga Rp4.970 sama dengan pasar sebelumnya. Saham Inco ditutup dengan harga Rp4.970. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham Inco. Ini kita bisa melihat tampilan grafik dari saham Inco untuk 6 bulannya. Grafiknya naik. Ini 1 bulannya. Ya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-28 yang juga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan adalah saham BBNI.
Saham BBNI pada pasar ini ditutup dengan harga 6.350 sama dengan pasar sebelumnya. Saham BBNI ditutup dengan harga 6.350. Ini berarti tidak terjadi kenaikan maupun penurunan dari saham BBNI. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BBNI. Ini untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-29 yang juga yang mengalami kenaikan adalah saham MDK atau Merdeka Copper Gold. Pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp2.000, di mana pada pasar sebelumnya saham MDK ditutup dengan harga Rp1.995. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham MDK sebesar 5 poin atau setara dengan 0,25%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham MDK untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-30 yang juga mengalami kenaikan adalah saham PTPP. Saham PTPP pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp1.600, di mana pada pasar sebelumnya saham PTPP ditutup dengan harga Rp1.595. Berarti telah terjadi kenaikan dari saham PTPP sebesar 5 poin atau setara dengan 0,31%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafiknya. Ya, kita lanjut lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para investor yang budiman, pada pasar ini saham yang ke-31 yang mengalami kenaikan atau menguat adalah saham ITMG. Saham ITMG pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp14.950, di mana pada pasar sebelumnya saham ITMG ditutup dengan harga Rp14.900. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ITMG sebesar 50 poin atau setara dengan 0,34%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ITMG. Ya, ini untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, mengalami kenaikan dari 8.000 mengalami kenaikan terus sampai 14.015. Ya, ingat saham ini juga mengalami kenaikan bisa sampai sebelumnya pada capai 20.000 lebih. Ini tampilan grafik 1 bulannya. Selanjutnya saham LQ45 yang ke-32 yang juga mengalami kenaikan adalah saham BMRI. Saham BMRI pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp6.600, di mana pada pasar sebelumnya saham BMRI ditutup dengan harga Rp6.505. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham BMRI sebesar 25 poin atau setara dengan 0,38%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham BMRI. Ini untuk tampilan grafik untuk 6 bulannya. Nah, ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-33 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Akra. Saham Akra pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp3.110, di mana pada pasar sebelumnya saham Akra ditutup dengan harga Rp3.090. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Akra sebesar 20 poin atau setara dengan 0,65%. Ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Akra. Ya, ini untuk 6 bulannya. Ini tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-34 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Unilever atau UNVR. Saham UNVR pada pasaran ini tutup menguat dengan harga Rp7.600, di mana pada pasar sebelumnya saham UNVR ditutup dengan harga Rp7.550. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNVR sebesar 50 poin dan setara dengan 0,66%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham UNVR ke 6 bulannya. Penurunan ini rekomendasi dibeli. Ini untuk 1 bulannya. Ya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-35 yang mengalami kenaikan pula adalah saham KLBF. Saham KLBF pada pasaran ini ditutup menguat dengan harga Rp1.475, di mana pada pasar sebelumnya saham KLBF ditutup dengan harga Rp1.465. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham KLBF sebesar 10 poin atau setara dengan 0,68%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafis saham KLBF
itu 6 bulannya, dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-36 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Cipin. Saham Cipin pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp6.375, di mana pada pasar sebelumnya saham Cipin ditutup dengan harga Rp6.325. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Cipin sebesar 50 poin atau setara dengan 0,79%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Cipin untuk 6 bulannya. Wah, ini. Nah, ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-37 yang juga mengalami kenaikan adalah saham ERA. Saham ERA pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp1.770, di mana pada pasar sebelumnya saham ERA ditutup dengan harga Rp1.755. Ini berarti telah terjadi penurunan dari saham ERA sebesar kenaikan dari saham ERA sebesar 15 poin atau setara dengan 0,85%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham ERA untuk 6 bulannya. Wah, naik ya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-38 yang mengalami kenaikan pula adalah saham Excel. Saham Excel pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp2.450, di mana pada pasar sebelumnya saham Excel ditutup dengan harga Rp2.420. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Excel sebesar 30 poin atau setara dengan 1,24%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Excel untuk 6 bulannya. Ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-39 yang juga mengalami kenaikan adalah saham ASI. Saham ASI pada pasar hari ini ditutup menguat dengan harga Rp5.700, di mana pada pasar sebelumnya saham ASI ditutup dengan harga Rp5.625. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham ASI sebesar 75 poin atau setara dengan 1,33%. Ini kita bisa lihat tampilan grafis saham ASI untuk 6 bulannya. Nah, ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-40 yang mengalami kenaikan pula adalah saham UNTR. Saham UNTR pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp26.500, di mana pada pasar sebelumnya saham UNTR ditutup dengan harga Rp26.100. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham UNTR sebesar 400 poin atau setara dengan 1,53%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham UNTR untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-41 yang juga mengalami kenaikan adalah saham PTBA. Saham PTBA pada pasar ini tutup menguat dengan harga Rp2.480, di mana pada pasar sebelumnya saham PTBA ditutup dengan harga Rp2.440. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham PTBA sebesar 40 poin atau setara dengan 1,64%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham PTBA untuk 6 bulannya. Ya. Dan ini tampilan grafik untuk 1 bulannya yang mengalami kenaikannya dari 2000 sampai 500. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-42 yang mengalami kenaikan pula adalah saham INKP. Saham INKP pada pasar ini ditutup menguat dengan harga Rp9.525, di mana pada pasar sebelumnya saham INKP ditutup dengan harga Rp9.350. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham INKP sebesar 175 poin atau setara dengan 1,87%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham INKP untuk 6 bulannya. Dan ini untuk 1 bulannya. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-43 yang juga mengalami kenaikan adalah saham TIBIK. Saham TIBIK pada pasar hari ini tutup menguat dengan harga Rp1.580, di mana pada pasar sebelumnya saham TIBIK ditutup dengan harga Rp1.535. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham TIBIK sebesar 45 poin atau setara dengan 2,93%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham TIBIK untuk 6 bulannya. Tampilan grafik untuk 1 bulannya. Ya, paling terendah ini tadi.
300 naik 1581. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-44 yang juga mengalami kenaikan adalah saham Adro. Saham Adro pada pasaran ini tutup menguat dengan harga Rp1.435, di mana pada pasar sebelumnya saham Adro ditutup dengan harga Rp1.375. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Adro sebesar 60 poin dan setara dengan 4,36%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafiknya. Ya, 6 bulannya dan ini 1 bulannya. Yang terendah 1100, yang paling tinggi sekarang sudah mencapai 1400 lebih. Ya, selanjutnya saham LQ45 yang ke-45 yang sebagai penutup periuk yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi adalah saham Tikim. Saham Tikim pada pasaran ini tutup dengan harga Rp8.600, di mana pada pasar sebelumnya saham Tikim ditutup dengan harga Rp7.850. Ini berarti telah terjadi kenaikan dari saham Tikim sebesar 750 poin atau setara dengan 9,55%. Untuk ini kita bisa lihat tampilan grafik dari saham Tikim untuk 6 bulannya. Oh, grafik naik ya. Dan ini untuk 1 bulannya. Coba kita lihat untuk 5 bulannya, 5 tahunnya. Itu 5 tahunnya. Yang tertinggi adalah sekitar 17.000 ya. Penurunan 17.000 di tahun berapa ya? 2016. Yang terendah sekali tahun ya. Ya, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, para investor, saudara-saudara sekalian, para investor yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya telah mempresentasikan pergerakan harga saham indeks LQ45 pada pasar Bursa Efek pada tanggal 4 Desember 4 Desember 2020. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kataku yang lebih atau kurang, mohon dimaafkan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia kawan dan solid selalu bersama RAL Official.